Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kelambu Hitam bersama saya Lukman yang akan selalu membawakan cerita horor untuk menemani aktivitas kalian semua. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Kali ini saya akan membawakan kisah yang sangat mengerikan berjudul Molo Bojo. Seperti apakah ceritanya? Tanpa perlu lama lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Namun sebelum itu, dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan cerita horor lainnya. Selamat mendengarkan. Tahun 2004, di sebuah kawasan pinggiran kota Bogor, Jawa Barat. Sore itu, hujan turun rintik-rintik membasahi atap rumah kecil milik Yati dan Wito. Suasana di dalam rumah terasa sangat sepi dan kaku. Tidak ada obrolan hangat di ruang tamu. Hanya terdengar suara tangisan bayi dari dalam kamar yang membuat udara terasa semakin pengap dan menegangkan. Sejak anak kedua mereka lahir, anak perempuan yang diberi nama Dita, keadaan rumah tangga Yati dan Wito berubah total. Wito mendambakan anak laki-laki sejak awal. Saat tahu anak keduanya perempuan, sikap Wito kepada Yati berubah sangat dingin. Wito tidak pernah mau melihat wajah Yati sama sekali pada siang hari. Wito tidak peduli kepada bayi perempuan mereka maupun anak pertamanya. Wito hanya duduk diam di ruang tengah, makan tanpa bersuara, lalu pergi meninggalkan rumah. Yati harus mengurus semua keperluan kedua anaknya sendirian dari pagi sampai malam tanpa henti. Tidak ada bantuan suaminya untuk menjaga anak saat Yati memasak di dapur. Kebiasaan buruk Wito semakin bertambah parah dari hari ke hari. Wito sering pergi pada sore hari dan baru pulang larut malam. Wito selalu pulang dalam keadaan mabuk meminum minuman keras bersama teman-temannya. Aroma menyengat dari mulut Wito memenuhi ruang tamu setiap kali dia membuka pintu depan. Yati sering membersihkan muntahan Wito di lantai atau memapah tubuh suaminya ke kasur, meskipun Yati sendiri sudah kelelahan bekerja seharian. Yati kurang tidur karena Dita sering menangis malam hari. Sementara Wito tertidur pulas mendengkur tanpa peduli. Laki-laki penyayang yang dulu dia kenal sudah hilang sepenuhnya, digantikan laki-laki kasar yang tidak peduli pada keluarganya. Pada suatu malam, Wito pulang sangat larut. Wito masuk ke rumah dengan langkah kaki gontai dan menjatuhkan badannya di kursi kayu. Yati baru saja selesai menidurkan Dita di kamar. Mendengar pintu terbuka, Yati keluar dari kamar dan menatap suaminya yang berbau minuman keras menyengat. Rasa lelah yang menumpuk selama berbulan-bulan membuat Yati tidak tahan lagi menahan penderitaan ini sendirian. Yati berjalan pelan mendekati Wito dan berdiri tepat di depan suaminya itu. Yati menarik napas panjang untuk memberanikan diri berbicara. "Mas, kamu mau sampai kapan kayak gini terus? Aku bener-bener capek, Mas. Aku bangun subuh ngurusin dua anak kita sendirian tiap hari. Sedangkan kamu cuma keluyuran dan pulang mabuk-mabukan dari sore sampai malam," ucap Yati dengan suara bergetar. Wito membuka matanya perlahan dan menatap Yati tajam. "Kamu diam aja. Nggak usah ngomel terus, bikin kepalaku pusing. Nggak usah ikut campur urusanku di luar." "Gimana aku bisa diam, Mas? Beras di dapur sudah habis dari kemarin. Anak-anak butuh makan buat besok pagi. Kamu sama sekali nggak pernah ngasih uang belanja lagi buat kita," jawab Yati menatap lurus mata suaminya. "Uangku habis. Kamu jangan bawel nagih uang terus ke aku. Cukup urus aja bayi perempuanmu itu. Aku males banget lihat wajahnya di rumah ini," balas Wito membentak marah. "Dita itu anakmu juga, Mas. Kenapa kamu tega ngomong gitu soal anakmu sendiri? Kalau kamu terus-terusan begini, buat apa kita masih sama-sama?" tanya Yati meneteskan air mata. "Terus kamu mau apa? Mau ngatur-ngatur aku di rumah ini?" ancam Wito mengepalkan tangan kanannya. Yati merasakan sesak di dadanya. "Kalau kamu memang sudah nggak peduli lagi sama aku dan anak-anak, lebih baik kita cerai aja sekarang, Mas. Aku minta cerai." Mendengar kata cerai dari mulut Yati, mata Wito melotot lebar penuh amarah. Wito berdiri dari kursinya dengan gerakan cepat. Wito mengangkat tangan kanan, lalu menamparkan wajah Yati sangat keras. Tamparan pertama itu membuat tubuh Yati terdorong ke belakang. Belum sempat Yati menyadari kejadian tersebut,
Wito melayangkan tamparan kedua tepat ke pipi kirinya. Yati kehilangan keseimbangan dan terjatuh ke lantai ruang tamu. Wito tidak berhenti sampai di situ. Wito membukukan badan dan memukul tubuh Yati berulang kali menggunakan kepalan tangan. Pukulan Wito mengenai bahu, punggung, dan kedua lengan Yati bertubi-tubi. Yati mencoba melindungi wajahnya menggunakan kedua tangan, tetapi tenaga Wito jauh lebih besar. Wito menarik paksa tangan Yati ke bawah, lalu memukul wajah istrinya dengan keras. Pukulan kencang itu mendarat tepat di hidung dan mulut Yati. Darah segar berwarna merah mengalir deras dari hidung Yati, membasahi baju depannya. Bibir Yati juga pecah dan mengeluarkan darah akibat benturan keras kepalan tangan Wito yang tidak mau berhenti. Yati menangis kencang dan meminta Wito berhenti memukulnya. Tetapi suaminya seolah kehilangan akal sehat. Wito memukul Yati tanpa henti sampai napasnya terengah-engah. Wajah Yati langsung memar parah. Kulit di sekitar kedua matanya membengkak besar dan berubah warna menjadi biru kehitaman. Yati meringkuk di lantai yang dingin, memegangi wajahnya yang terasa hancur. Setelah puas memukuli istrinya secara brutal, Wito menghentikan pukulannya. Wito berdiri tegak mengatur napas sambil menatap Yati yang kesakitan di bawah kakinya. Wito tidak menunjukkan raut wajah bersalah melihat istrinya berdarah. Wito berbalik badan dan berjalan cepat masuk ke kamar tidur, membiarkan Yati tergeletak sendirian di lantai ruang tamu. Pintu kamar dibanting keras terdengar menyusul langkah Wito. Yati tertinggal di ruangan itu dalam kondisi fisik mengenaskan. Di lantai ruang tamu yang diterangi lampu kecil, Yati menangis terseduh-seduh menahan perih. Rasa sakit di sekujur tubuh membuat dia kesulitan bangun. Hidungnya terus mengeluarkan darah kental menodai ubin putih. Bibirnya sangat pedih saat membuka mulut mengambil napas. Lengan dan bahunya kaku akibat pukulan Wito. Yati menahan tangis dengan telapak tangan agar tidak membangunkan kedua anaknya di kamar sebelah. Sambil menahan rasa sakit luar biasa di badannya, Yati memaksa dirinya bangun. Yati duduk menyandarkan punggung ke dinding, menyeka darah dari hidung menggunakan punggung tangan gemetar. Keputusan bulat muncul di kepala Yati. Yati merasa tidak bisa lagi tinggal di rumah ini. Jika memaksakan diri bertahan hidup bersama Wito, laki-laki itu bisa memukulnya sampai mati. Yati sadar dia harus pergi malam ini juga tanpa sepengetahuan suaminya. Yati menatap pintu kamar tempat kedua anaknya tertidur lelap. Dia tidak akan membiarkan anak-anaknya dibesarkan laki-laki kasar seperti Wito. Malam itu juga, Yati memutuskan membawa anak-anaknya pergi dari rumah ini selamanya. Yati mengumpulkan sisa tenaganya, berdiri perlahan berpegangan pada meja, lalu berjalan tertatih menuju kamar anaknya. Rasa sakit dari memar di wajah dan luka di bibirnya membuat setiap langkah terasa berat. Namun rasa sakit fisik itu memunculkan kebencian besar di hati Yati. Sambil memasukkan pakaian anak-anaknya ke dalam tas kain, Yati berjanji kepada dirinya sendiri. Yati tidak hanya pergi mencari tempat perlindungan bagi anak-anaknya. Yati menatap tajam pintu kamar Wito dalam diam menahan dendam. Darah yang sudah mengering di sekitar hidung dan bibirnya menjadi saksi bisu kekejaman suaminya malam itu. Yati menggendong Dita yang masih tertidur pulas menggunakan kain jarik usang. Tangan kanannya menggandeng anak pertamanya dengan sangat hati-hati agar tidak menimbulkan suara berisik. Yati berjalan mengendap-endap keluar, melewati ruang tamu yang masih menyisakan bercak darahnya sendiri. Udara dingin malam langsung menusuk tulang saat Yati membuka pintu depan pelan-pelan, lalu menutupnya kembali tanpa suara. Yati menyusuri jalanan gang gelap tanpa tahu harus kemana. Dia terus berjalan menjauhi rumah, sampai langit perlahan berubah terang. Keesokan paginya, Yati duduk kelelahan di pos ronda pinggir jalan raya. Anak pertamanya bersandar di bahu, sementara Dita menangis pelan karena lapar. Tidak lama kemudian, seorang perempuan paruh baya berjalan melewati pos ronda tersebut. Perempuan itu adalah Emah, teman lama Yati yang tinggal di desa sebelah.
Emah terkejut melihat wajah Yati yang penuh luka memar membengkak berwarna biru kehitaman. Emah langsung mendekat dan duduk di samping Yati dengan wajah panik. Mendengar sapaan itu, Yati menoleh. Emah bertanya dengan nada khawatir melihat wajah Yati yang babak belur. "Yati, wajahmu kenapa bisa babak belur begini? Kamu habis dipukuli sama suamimu lagi ya?" tanya Emah dengan suara pelan. Yati menunduk sebentar, lalu menjawab sambil menahan isak tangis. "Iya mah, tadi malam Mas Wito marah besar, lalu memukuliku sampai berdarah begini. Aku sudah tidak tahan lagi hidup sama dia. Aku memutuskan pergi bawa anak-anak malam tadi juga. Daripada aku mati dipukuli, lebih baik aku pergi." Emah menatap Iba lalu memegang bahu Yati. "Terus sekarang kamu mau pergi kemana? Bawa anak-anak dalam keadaan begini. Kamu kan tidak punya saudara di kota ini?" tanya Emah lagi. Yati mengangkat wajahnya dan menatap mata Emah dengan tajam. "Aku mau minta tolong sama kamu, Mah. Kamu dulu pernah cerita soal tempat pesugihan di desa terpencil itu kan? Aku mau ke sana sekarang juga. Aku mau minta kaya dan aku mau balas dendam sama Mas Wito," ucap Yati. Emah terdiam mendengar permintaan Yati lalu mengingatkan, "Kamu yakin mau melakukan itu? Syarat pesugihan itu sangat berat, Yati. Sekali kamu masuk, kamu tidak akan bisa keluar lagi." Yati membalas dengan cepat, "Aku sudah sangat yakin. Tolong antarkan aku ke sana hari ini juga, Mah. Aku mohon sama kamu." Pada siang harinya, Emah membawa Yati dan kedua anaknya ke rumah kenalan Emah. Emah membantu Yati menyewa sebuah mobil penumpang yang disopiri oleh pria bernama Fendi. Fendi bersedia mengantar mereka menempuh perjalanan jauh setelah Emah menjanjikan bayaran yang sesuai. Menjelang sore hari, mobil yang dikemudikan Fendi mulai bergerak meninggalkan area perkotaan. Yati duduk di kursi belakang sambil terus mendekap Dita di dadanya. Pemandangan gedung dan rumah padat perlahan berubah menjadi deretan pohon jati yang rindang di pinggir jalan. Yati menatap kosong keluar kaca mobil yang berdebu. Rasa perih di bibirnya sesekali masih terasa saat roda mobil melewati jalanan berlubang. Ingatan tentang pukulan keras Wito terus berputar di kepala Yati tanpa bisa dihentikan. Yati sama sekali tidak merasa takut dengan tujuan perjalanan mereka saat ini. Rasa sakit fisik dan sakit hatinya sudah menutup rapat semua rasa takut Yati kepada hal gaib. Setelah menempuh perjalanan darat yang cukup panjang, mobil akhirnya memasuki sebuah desa terpencil di wilayah Jawa Barat. Jalanan tanah berbatu membuat mobil melaju pelan dan terguncang. Fendi menghentikan mobilnya di depan sebuah rumah kayu berukuran cukup besar yang dikelilingi pohon bambu lebat. Hari sudah berubah menjadi gelap saat mereka semua turun dari mobil. Suara jangkrik terdengar nyaring dari balik semak belukar. Emah berjalan di depan memandu Yati masuk ke dalam pekarangan rumah kayu tersebut. Seorang laki-laki tua berpakaian serba hitam keluar dari pintu rumah, lalu menyuruh mereka masuk. Laki-laki tua itu adalah dukun yang biasa dipanggil Kimboro. Aroma kemenyan menyengat tercium saat Yati masuk ke ruang tamu yang hanya diterangi lampu minyak tanah. Kimboro duduk bersila di atas tikar pandan yang sudah kusam. Yati dan Emah ikut duduk bersila di hadapan laki-laki tua tersebut. Pada malam harinya, Yati mulai menyampaikan semua keinginannya secara langsung kepada Kimboro. Anak-anak Yati sudah tertidur pulas di kamar yang disediakan oleh pemilik rumah. Yati memajukan posisi duduknya, lalu berbicara dengan nada datar. "Mbah, kedatanganku ke sini mau minta tolong. Aku mau cepat kaya. Dan aku mau nyawa suamiku sendiri yang bernama Wito dihabisi secepatnya. Aku mau dia merasakan sakit," ucap Yati sangat tegas. Kimboro menatap wajah Yati yang penuh memar itu cukup lama. Kimboro menganggukkan kepalanya pelan sebelum menjawab permintaan Yati. "Keinginanmu itu bisa saja dikabulkan dengan cepat. Tapi kamu harus tahu, pesugihan ini meminta syarat yang sangat berat. Syarat utama pesugihan ini adalah kamu harus memberikan nyawa manusia sebagai tumbal. Apa kamu sudah siap menanggung syarat itu?" tanya Kimboro menatap lekat mata Yati. "Aku sangat siap, Mbah.
Aku serahkan nyawa suamiku, Wito, sebagai sasaran tumbal pesugihan ini. Jadikan dia tumbal untuk membalas semua pukulan kerasnya kepadaku selama ini, jawab Yati tanpa berpikir dua kali. Kimboro menundukkan kepala sebentar lalu membalas, "Baik, kalau kamu memang sudah yakin dengan pilihanmu, aku terima kesepakatan tumbal ini." Kimboro menerima kesepakatan tumbal tersebut tanpa banyak bertanya. Kimboro melihat dendam fisik yang sudah mendarah daging di dalam diri perempuan itu. Kimboro meminta Yati menginap di rumahnya selama beberapa hari ke depan untuk mempersiapkan semuanya. Persiapan itu membutuhkan waktu karena ada beberapa barang khusus yang harus dicari. Kimboro menyuruh Yati membersihkan diri dan bersiap melakukan ritual pada pertengahan malam hari ini juga. Ritual malam nanti bertujuan memanggil makhluk gaib berwujud buto yang akan bertugas mengambil nyawa Wito. Yati menyetujui semua arahan Kimboro tanpa merasa ragu sama sekali. Tepat pada tengah malam, Kimboro berdiri lalu memberi isyarat kepada Yati untuk mengikutinya. Mereka berdua berjalan perlahan menuju ruang khusus di bagian belakang rumah kayu tersebut. Ruangan itu terasa lembab dan pengap karena tidak memiliki jendela. Hanya ada satu lampu minyak berukuran kecil di sudut lantai tanah. Yati duduk bersila berhadapan dengan Kimboro di tengah ruangan remang-remang itu. Jantung Yati berdetak cepat, tetapi dia meyakinkan dirinya bahwa ini jalan satu-satunya. Dia membulatkan tekad mengakhiri penderitaannya malam ini juga tanpa penyesalan. Kimboro mengambil wadah tanah liat berukuran kecil lalu meletakkannya di lantai di antara mereka berdua. Laki-laki tua itu memasukkan serbuk kemenyan ke dalam wadah lalu membakarnya menggunakan api. Kepulan asap putih tebal langsung membumbung memenuhi ruangan pengap itu. Bau kemenyan tajam seketika menusuk hidung Yati dan membuat napasnya terasa berat. Kimboro mulai memejamkan mata dan mengucapkan mantra bahasa Jawa dengan suara berat. Suara gumaman mantra itu menggema, mengisi seluruh sudut ruangan kosong tersebut. Sesekali, nada suara Kimboro meninggi, lalu kembali memelan mengikuti irama bacaan gaibnya. Bulu kuduk Yati merinding mendengarkan lantunan mantra pemanggil makhluk gaib berwujud buto tersebut. Udara di dalam ruangan tiba-tiba berubah menjadi sangat dingin menembus kulit. "Tutup kedua matamu sekarang juga, Yati. Rapatkan kelopak matamu dan jangan pernah membukanya sebelum aku suruh," ucap Kimboro dengan nada suara yang sangat tegas memecah keheningan. "Iya mbah, aku tutup mataku sekarang," jawab Yati menuruti perintah dukun tersebut tanpa membantah. "Bagus. Sekarang bayangkan wajah suamimu itu dengan sangat jelas di dalam kepalamu. Ingat semua bentuk wajahnya. Setelah bayangannya terlihat nyata, sebut namanya berkali-kali tanpa berhenti. Panggil suamimu untuk datang ke sini." Perintah Kimboro melanjutkan arahannya kepada Yati. Yati memejamkan kedua matanya rapat-rapat mengikuti perintah sang dukun. Dalam kegelapan di balik kelopak matanya, Yati memusatkan pikirannya. Perlahan, bayangan wajah Wito muncul sangat jelas di kepalanya. Itu wajah laki-laki yang telah memukuli dan menyiksa fisiknya tanpa belas kasihan. Yati mulai memanggil nama Wito berulang kali di dalam hati dan terucap pelan dari bibirnya. Udara dingin di ruangan itu berubah menjadi hawa panas yang menekan dada. Tiba-tiba, penglihatan mata batin Yati terbuka. Di dalam bayangannya, pemandangan berubah menjadi ruangan gelap dipenuhi kabut hitam pekat. Wito berdiri sendirian di tengah ruangan itu dengan wajah kebingungan. Yati terus menyebut nama Wito sambil menahan napas. Dari balik kabut hitam itu, muncul dua bayangan hitam berukuran sangat besar. Bayangan itu berubah wujud menjadi dua makhluk gaib berwujud buto. Tubuh kedua buto itu sangat tinggi, penuh otot yang menonjol di sekujur badan. Kulit mereka berwarna hitam kelam dengan mata merah menyala menatap tajam ke arah Wito. Dua gigi taring sangat panjang mencuat keluar dari mulut buto tersebut. Wito di dalam bayangan itu terlihat sangat ketakutan dan berusaha melangkah mundur menjauh. Kedua makhluk gaib itu bergerak sangat cepat. Salah satu buto mengulurkan tangan berototnya, lalu mencekik leher Wito dengan tenaga yang kuat. Wito meronta-ronta kehabisan napas sambil memegang lehernya. Makhluk gaib satunya lagi,
ikut memegang tubuh Wito dengan kasar. Kedua buto itu kemudian menyeret tubuh Wito secara paksa masuk ke tempat yang jauh lebih gelap. Jeritan ketakutan Wito terdengar sayup-sayup sebelum akhirnya menghilang di telan kegelapan. Tubuh Yati gemetar hebat menyaksikan pemandangan mengerikan itu. "Buka matamu, Yati. Semuanya sudah selesai sekarang." Suara Kimboro menyadarkan Yati dari penglihatan gaibnya. Yati membuka matanya dengan napas memburu. Keringat dingin membasahi wajah dan punggung Yati. Asap kemenyan di ruangan perlahan menipis dan menghilang. 3 hari berlalu sejak malam ritual pemanggilan makhluk gaib itu selesai dilakukan. Yati menghabiskan waktu dengan berdiam diri di rumah kayu tersebut bersama anak-anaknya. Pada siang hari di hari ketiga, Kimboro memanggil Yati ke ruang tamu. Kimboro meletakkan bungkusan kain hitam di atas tikar pandan. "Ini uang yang kamu minta. Pakai uang ini sebagai modal untuk berdagang saat kamu pulang ke kota nanti. Uang ini akan membawa banyak keuntungan buat kamu dan keluargamu," kata Kimboro menunjuk bungkusan kain hitam itu. "Terima kasih banyak, Bah. Aku pasti akan pakai uang ini sebaik mungkin untuk hidup," ucap Yati sambil mengambil bungkusan kain hitam itu dengan kedua tangan gemetar. "Tapi kamu harus ingat satu hal penting, Yati. Perjanjian ini tidak gratis. Kamu punya kewajiban memberikan persembahan rutin setiap tahun kepada makhluk yang sudah membantumu. Jangan sampai kamu lupa atau sengaja melanggar aturan ini, karena hukumannya sangat berat," ucap Kimboro memberikan peringatan keras. "Aku janji tidak akan lupa, Mbah. Aku pasti memberikan persembahan itu setiap tahun sesuai aturan," balas Yati sambil menganggukkan kepala tanda setuju. Pada siang harinya, Yati memutuskan kembali pulang ke kota. Yati, Emah, dan anak-anak masuk ke dalam mobil yang disiapkan oleh Fendi. Perjalanan pulang terasa lebih sunyi dibandingkan saat mereka berangkat menuju desa. Yati lebih banyak terdiam memeluk bungkusan kain hitam dari Kimboro di pangkuannya. Fendi mengemudikan mobil dengan kecepatan sedang melewati jalanan yang berliku. Matahari mulai bergerak turun ke arah barat, menandakan waktu sore tiba. Perjalanan panjang dari desa terpencil itu akhirnya memasuki area perkotaan. Yati meminta Fendi menghentikan mobil di ujung jalan besar dekat rumah lamanya. Sore hari menjelang maghrib, langit berubah jingga kemerahan. Yati turun dari mobil sambil menggendong Dita dan menggandeng anak pertamanya. Emah ikut turun menemani Yati berdiri di pinggir jalan. Saat Yati memutar pandangannya ke ujung jalan masuk menuju rumahnya, langkah kakinya terhenti mendadak. Mata Yati terpaku pada sebuah tiang bambu yang berdiri di pinggir jalan raya. 3 hari kemudian, pada hari itu, Wito terbangun dari tidur dan mendapati rumahnya dalam keadaan sangat sepi. Wito memanggil nama Yati berkali-kali, namun tidak ada jawaban sama sekali. Wito berkeliling mencari keberadaan Yati di semua ruangan, namun dia tidak menemukan siapapun. Lemari pakaian juga kosong, menyisakan beberapa bajunya saja. Rasa bersalah tiba-tiba muncul di dalam dadanya. Wito merasa sangat menyesal telah memukuli Yati hingga wajahnya berdarah malam itu. Wito menyadari kesalahannya telah membuat keluarga kecilnya hancur. Wito mencoba mencari Yati ke rumah beberapa kerabatnya pada siang hari. Wito mendatangi rumah saudara dan teman Yati dengan perasaan cemas. Namun, semua orang yang dia temui menggelengkan kepala tanda tidak tahu kemana Yati pergi. Wito mengusap wajahnya dengan kasar karena tidak berhasil menemukan Yati dan kedua anaknya sampai matahari mulai terbenam. Kepalanya pusing memikirkan tindakannya sendiri yang sudah melewati batas. Rumahnya sekarang terasa sangat sunyi dan kosong tanpa suara aktivitas Yati maupun suara tangisan bayi yang biasanya mengganggu. Wito kembali pulang ke rumah dengan langkah gontai dan perasaan hancur. Malam harinya, Wito merebahkan badan di atas sofa ruang tamu karena dia merasa takut tidur di dalam kamar sendirian tanpa kehadiran istrinya. Mata Wito menatap langit-langit rumah yang kusam sebelum akhirnya rasa kantuk berat membawanya tertidur lelap. Di dalam tidurnya yang sangat nyenyak, Wito bermimpi berada di sebuah tempat yang gelap gulita tanpa satupun cahaya. Wito kebingungan mencari jalan keluar dari tempat yang dipenuhi kabut hitam tebal itu. Hawa dingin meresap sampai ke tulang membuatnya ketakutan. Tiba-tiba,
Muncul dua bayangan berukuran sangat besar dari balik kabut. Bayangan itu berubah wujud menjadi dua makhluk gaib berupa buto dengan kulit hitam legam. Kedua buto itu memiliki taring panjang yang mencuat tajam dari mulut mereka. Mata merah menyala menatap Wito dengan penuh kemarahan. Wito berusaha berlari menjauh, namun kakinya terasa kaku dan berat, seolah tertanam di tanah. Salah satu buto mengangkat tangan berototnya dan langsung mencekik leher Wito dengan sangat kuat. Wito meronta kehabisan napas sambil memegangi lehernya di dalam mimpi tersebut. Makhluk gaib satunya lagi ikut mencengkram erat tubuh Wito agar tidak bisa melawan. Rasa sesak di dada membuat Wito membuka matanya secara paksa. Wito bangun ketakutan dengan napas terengah-engah dan keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya pada tengah malam. Perasaan takut masih menyelimuti dada Wito setelah terbangun dari mimpi buruk tersebut. Wito merasa tidak aman berada di dalam rumahnya sendiri. Wito langsung berdiri dari sofa, lalu pergi berlari keluar rumah, menuju ke rumah adiknya yang bernama Susi. Rumah Susi berjarak tidak terlalu jauh dari rumah Wito. Wito mengetuk pintu rumah Susi dengan sangat keras berulang kali. Tidak lama kemudian, pintu kayu terbuka dan Susi berdiri menatap kakaknya dengan wajah heran. Susi memiliki kemampuan untuk melihat makhluk gaib sejak kecil. Susi melihat wajah Wito sangat pucat dan tubuh kakaknya itu gemetar hebat. "Sus, tolong buka pintunya cepetan," ucap Wito dengan suara bergetar sambil memegang lehernya. "Mas Wito, ada apa sih malam-malam gedor pintu kenceng banget? Muka kamu pucat banget," tanya Susi sambil menarik tangan kakaknya masuk ke dalam rumah. "Aku takut banget, Sus. Tadi aku tidur di rumah terus mimpi dicekik sama dua makhluk gede yang taringnya panjang. Badanku kerasa berat, leherku juga masih sakit banget sampai sekarang," jawab Wito memegang tangan adiknya dengan erat. "Mas, kamu habis ngapain aja akhir-akhir ini? Aku lihat ada hawa hitam pekat nempel di punggung kamu. Ini bukan mimpi biasa loh, Mas. Besok pagi kita harus pergi minta tolong ke orang pinter," kata Susi menatap curiga ke arah belakang Wito. Keesokan paginya, Susi membawa Wito menemui seorang dukun perempuan bernama Mbah Ning. Mbah Ning tinggal di rumah sederhana yang dikelilingi pepohonan besar di pinggiran kota. Pada siang hari, mereka berdua duduk bersila di hadapan Mbah Ning. Dukun perempuan itu menatap Wito dengan pandangan mata yang sangat tajam. Mbah Ning memejamkan mata sebentar untuk menggunakan penglihatan mata batinnya melihat kondisi Wito. Mbah Ning melihat dengan sangat jelas ada tali gaib berwarna hitam mengikat erat tubuh Wito. "Adik kamu benar, Wito. Tadi malam yang nyekik leher kamu itu bukan mimpi buruk biasa. Mbah lihat ada dua buto gede lagi narik sukmamu dari belakang," ucap Mbah Ning dengan suara berat dan pelan. "Tolongin aku, Mbah. Aku nggak mau mati konyo. Aku masih pengen nyari Yati sama anak-anak yang pergi dari rumah," balas Wito memohon dengan raut wajah penuh ketakutan. "Ini kiriman pesugihan yang kuat banget dan mematikan. Ada orang yang dendam besar sama kamu, terus jadiin nyawa kamu sebagai tumbal. Mbah bakal coba ritual penolakan, tapi kamu harus kuat nahan rasa sakitnya," jelas Mbah Ning sambil mengambil mangkuk dari tanah berisi air bunga. Mbah Ning segera melakukan ritual untuk menolong Wito agar terlepas dari jeratan dua makhluk gaib tersebut. Mbah Ning memercikan air bunga ke wajah dan tubuh Wito secara perlahan sambil membaca mantra berbahasa Jawa kuno. Wito berteriak kesakitan memegangi dadanya saat air bunga itu menyentuh kulitnya seolah membakar badannya. Di dalam penglihatan gaib Mbah Ning, kedua buto itu merespons ritual dengan kemarahan besar. Kekuatan dua buto itu ternyata terlalu besar untuk dilawan oleh kemampuan Mbah Ning. Mantra penolakan Mbah Ning sama sekali tidak mampu memutus tali hitam yang mengikat Sukma Wito. Kedua buto itu menarik paksa Sukma Wito keluar dari tubuh fisiknya dengan sangat kasar. Sukma Wito terseret menjauh menuju tempat gelap di alam gaib dan tidak bisa diselamatkan lagi. Pada detik yang sama, teriakan Wito berhenti mendadak. Tubuh fisik Wito langsung mati dan tergeletak kaku di atas tikar rumah Mbah Ning. Mulutnya terbuka lebar dan matanya mendelik menatap kosong ke atas atap. Susi menangis histeris mengguncang tubuh kaku kakaknya dengan keras. Kematian tragis Wito menyisakan hawa dingin kematian yang terus menempel di kulit Mbah Ning dan Susi pada siang itu. Susi meratapi kepergian kakaknya dengan air mata yang tidak kunjung berhenti. Sementara itu, di tempat yang berbeda beberapa bulan kemudian, kehidupan Yati justru berjalan sangat lancar tanpa ada hambatan sama sekali.
Yati menggunakan uang pemberian Kimboro dari dalam bungkusan kain hitam untuk membuka warung sayur di bagian depan rumahnya. Pada awalnya, warung sayur Yati hanya menjual beberapa macam sayuran segar dan bumbu dapur biasa. Tetapi warung sayur Yati mendapat keuntungan sangat besar setiap hari dari para pembeli yang datang silih berganti dari pagi sampai sore. Uang yang terkumpul dari hasil jualan itu membuat Yati bisa merenovasi rumah lamanya menjadi bangunan besar dan mewah. Tembok rumah yang dulunya kusam dan retak sekarang berubah menjadi tembok kokoh bercat terang. Yati membeli banyak perabotan kayu baru untuk mengisi ruang tamu dan kamar tidurnya. Yati bisa memberikan makanan enak dan pakaian bagus untuk kedua anaknya setiap hari. Yati merasa hidupnya sudah berubah menjadi jauh lebih nyaman setelah kematian suaminya. Namun, rasa tenang itu tidak bertahan lama. Pada setiap malam harinya, Yati mulai mengalami mimpi buruk yang sangat menakutkan saat tertidur di kamar barunya. Di dalam mimpinya, Yati melihat Wito diikat menggunakan rantai besi yang sangat besar di sebuah ruangan gelap yang bau busuk. Dua makhluk buto berkulit hitam memegang ujung rantai besi itu, lalu menariknya dengan kuat. Buto itu menyiksa Wito tanpa henti, menggunakan pukulan dan cambukan keras ke seluruh tubuhnya. Wito menjerit kesakitan meminta tolong kepada Yati. Tetapi, Yati hanya bisa berdiri kaku melihat penyiksaan itu dari kejauhan. Yati selalu terbangun dari mimpinya dengan napas terengah-engah dan seluruh tubuh berkeringat dingin membasahi kasur. Gangguan itu tidak berhenti sampai di dalam mimpi saja. Yati juga melihat langsung bayangan hantu Wito muncul di dalam rumah mewahnya pada siang dan malam hari. Suatu siang, saat Yati sedang mencuci piring di dapur, dia melihat sosok laki-laki berdiri mematung di dekat pintu kamar mandi. Sosok itu adalah hantu Wito dengan wajah pucat dan mata melotot menatap tajam ke arah Yati. Yati menjatuhkan piring dari tangannya karena sangat kaget. Pada malam harinya, bayangan hantu Wito kembali muncul berdiri di sudut ruang tamu saat Yati sedang duduk sendirian. Bau anyir darah segar dan bau tanah basah selalu tercium menyengat setiap kali bayangan hantu Wito menampakkan wujudnya. Yati merasa sangat ketakutan melihat penampakan tersebut terus-menerus muncul di rumahnya. Rasa takut yang menumpuk membuat Yati tidak berani tinggal lebih lama di rumah itu. Yati segera menghubungi Fendi pada pagi hari untuk meminta bantuan. Tidak lama kemudian, mobil yang dikemudikan Fendi tiba di depan rumah Yati. Yati langsung masuk ke dalam mobil dengan wajah pucat dan tubuh gemetar sambil membawa kedua anaknya. "Fendi, tolong antar aku balik ke desa tempat Kimboro sekarang juga. Aku bayar berapa saja asal kita jalan secepatnya," ucap Yati sambil menoleh cemas ke arah pintu rumahnya. "Loh, memangnya ada urusan apa lagi ke sana, Mbak?" Mbak Yati kelihatan ketakutan banget mukanya sampai pucat begitu. "Aku lihat tangan Mbak Yati gemetar dari tadi," tanya Fendi sambil memegang setir mobil menatap kaca spion. "Aku diganggu terus dari kemarin. Hantu Mas Wito muncul di dalam rumahku. Di dapur, di ruang tamu, dia berdiri ngeliatin aku terus. Aku gak kuat kalau begini caranya," jawab Yati menutupi wajahnya dengan kedua tangan. "Astagfirullah. Beneran itu, Mbak?" "Ya sudah, kita langsung berangkat ke desa Kimboro sekarang," balas Fendi sambil menyalakan mesin mobil dan menginjak pedal gas dalam-dalam. Perjalanan darat menuju desa terpencil itu memakan waktu berjam-jam. Yati membawa kedua anaknya duduk di kursi belakang mobil dengan perasaan was-was melihat keluar jendela. Sesampainya di depan rumah kayu Kimboro, hari sudah berganti malam. Yati menyuruh anak-anaknya istirahat di dalam kamar yang disediakan. Yati kemudian duduk bersila berhadapan dengan Kimboro di ruang tamu yang diterangi lampu minyak tanah. Yati menceritakan semua kejadian menakutkan yang dia alami di rumahnya kepada dukun tersebut. "Mbah, tolong bantu aku. Tiap malam aku mimpi Mas Wito disiksa buto pakai rantai besi. Terus bayangan hantunya juga muncul di rumahku siang dan malam. Kenapa bisa begini, Mbah?" tanya Yati memohon penjelasan dengan raut wajah kelelahan. Kimboro memejamkan mata sebentar, lalu menatap Yati dengan tajam.
Itu karena ada orang lain yang mencoba membebaskan Sukma Wito dari tangkapan buto pesugihanmu. Orang itu melakukan ritual penarikan Sukma. Makanya hantu Wito bisa lepas sebentar dan datang mengganggu kamu di rumah. Jawab Kimboro dengan suara pelan dan berat. Terus aku harus gimana, Mbah? Aku takut banget lihat wajahnya terus di rumah. Balas Yati meremas ujung bajunya. Kamu harus buat pagar pelindung gaib malam ini juga. Kita harus melakukan ritual mandi menggunakan darah ayam cemani jantan supaya bayangan hantu itu tidak bisa mendekati kamu lagi. Darah ini akan menjadi dinding yang menutup pandangan mata hantu suamimu itu. Jelas Kimboro perlahan berdiri dari posisi duduknya. Kimboro menyuruh salah satu orangnya mencari ayam cemani jantan berkulit dan berdarah hitam pekat di belakang rumah. Yati diminta mengganti pakaiannya menggunakan kain putih, lalu menunggu di halaman belakang rumah yang gelap gulita. Tepat pada tengah malam, Kimboro keluar membawa sebuah mangkuk besar dari tanah liat berisi darah hitam dari seekor ayam cemani jantan yang baru saja disembelih. Bau amis darah segar langsung menusuk penciuman Yati, membuat perutnya terasa mual. Yati duduk bersila di atas tanah yang dingin, menundukkan kepalanya sambil memejamkan mata rapat-rapat. Kimboro mulai membaca mantra bahasa Jawa kuno dengan suara yang mengalun berat memecah keheningan malam. Angin berhembus kencang menggoyangkan daun pohon bambu di sekitar area belakang rumah itu. Kimboro mengangkat mangkuk tanah liat itu tinggi-tinggi, lalu mengguyurkan darah ayam cemani tepat ke atas kepala Yati. Cairan kental berbau amis itu mengalir turun dari atas kepala, membasahi wajah, leher, dada, hingga seluruh badan Yati. Tubuh Yati diguyur darah ayam cemani dari atas kepala hingga membasahi seluruh badan untuk membuat pagar pelindung gaib. Yati menggigil menahan rasa dingin dan lengket dari darah hitam yang menempel tebal di kulitnya. Kimboro terus membaca mantra sambil berjalan mengelilingi tubuh Yati sebanyak 3 kali putaran. Setelah ritual mandi darah itu selesai, Yati disuruh membersihkan badannya menggunakan air sumur. Keesokan paginya, Yati pulang kembali ke kota bersama Fendi. Sejak malam ritual mandi darah hitam tersebut selesai dikerjakan, Yati tidak pernah lagi melihat bayangan hantu Wito di rumahnya. Mimpi buruk tentang penyiksaan Wito juga berhenti secara total. Warung sayur Yati kembali berjalan normal dan menghasilkan banyak uang setiap hari tanpa hambatan. Rumah besar dan mewahnya terasa aman tanpa penampakan mengerikan lagi. Yati bisa bernapas lega dan menjalani hari-harinya mengurus anak tanpa rasa takut yang mencekam. Namun, di dalam lubuk hati Yati yang paling dalam, ada perasaan ganjil yang terus menetap dan mengganggunya. Yati menyadari dengan pasti bahwa seseorang di luar sana sedang berusaha mengusik ketenangannya secara sengaja. Beberapa minggu kemudian pada siang hari, ketenangan Yati benar-benar hancur berantakan. Keluarga Wito datang mendatangi rumah Yati mendadak tanpa memberi kabar terlebih dahulu. Ibu Wito dan Susi berdiri di depan pintu melihat bangunan rumah Yati yang sekarang berubah menjadi sangat besar dan mewah. Yati mempersilakan mereka masuk dengan perasaan cemas yang ditahan kuat-kuat. Di dalam ruang tamu, Ibu Wito terus melihat ke sekeliling ruangan yang dipenuhi perabotan kayu baru. Keluarga Wito merasa sangat curiga melihat Yati memiliki banyak uang dan rumah besar hanya dalam beberapa bulan setelah kematian Wito. Susi diam mematung di dekat pintu masuk. Susi merasakan hawa dingin yang sangat tajam menyentuh kulit lengannya. Susi memiliki kemampuan melihat makhluk gaib sejak kecil. Susi merasakan energi gaib hitam pekat mengelilingi seluruh dinding bangunan rumah Yati seperti jaring laba-laba raksasa. Bau anyir darah segar bercampur bau tanah kuburan samar-samar tercium oleh hidung Susi. "Mbak Yati, dari mana kamu dapat uang sebanyak ini buat bangun rumah sebesar ini?" tanya Susi menatap mata Yati dengan tajam. "Aku dapat uang dari keuntungan warung sayur di depan rumah, Sus. Jualanku lagi ramai pembeli setiap hari," jawab Yati berusaha terlihat tenang meski tangannya sedikit gemetar. "Warung sayur biasa nggak mungkin bisa buat bangun rumah mewah secepat ini, Mbak. Aku juga ngerasa ada yang aneh di rumah ini. Hawa rumah ini sangat panas, tapi sekaligus bikin merinding," ucap Susi terus menatap curiga wajah kakak iparnya itu. Yati menunduk tidak berani membalas tatapan Susi.
Hati Yati berdebar kencang merasa terpojok oleh kecurigaan keluarga suaminya itu. Yati tahu Susi punya kemampuan melihat hal aneh di luar nalar. Jika Susi terus berkunjung ke rumah ini, rahasia pesugihannya pasti segera terbongkar dan nyawanya bisa terancam. Setelah keluarga Wito pulang pada sore harinya, Yati mengambil semua uang simpanan hasil warung sayurnya dan segera membeli sebuah ruko di pinggir jalan raya. Yati memindahkan semua barang dan kedua anaknya ke ruko baru itu secara diam-diam pada malam hari. Yati membuka warung sayur yang lebih besar di lantai bawah ruko tersebut agar terlihat seperti pedagang normal. Yati berharap kepindahan mendadak ini bisa memutus jejak pencariannya. Sementara itu, rasa curiga di dada Susi semakin membesar tidak terkendali. Susi mendatangi rumah Yati lagi beberapa hari kemudian, tetapi rumah mewah itu sudah kosong dan digembok rapat. Pada suatu sore, Susi pergi meminta bantuan pria bernama Yono untuk mencari Yati. Yono memiliki kemampuan berinteraksi dengan makhluk gaib dan biasa menolong orang yang terkena masalah gaib. Susi duduk berhadapan dengan Yono di teras rumahnya yang teduh. "Mas Yono, aku minta tolong cariin kakak iparku yang namanya Yati. Dia tiba-tiba pindah rumah diam-diam. Aku yakin dia pakai pesugihan buat bunuh Mas Wito," ucap Susi dengan raut wajah penuh harap. "Bisa Sus, coba kasih aku barang bekas pegangan Yati. Aku mau pakai barang itu buat ngelacak keberadaannya malam ini juga," jawab Yono sambil mengambil kain bekas milik Yati yang dibawa oleh Susi. Pada malam harinya, Yono berangkat sendirian mengendarai sepeda motor berkeliling kota. Yono terus mengikuti arah tarikan energi gaib dari kain tersebut sampai ke sebuah jalan raya. Yono berhasil menemukan alamat ruko baru tempat Yati tinggal sekarang. Yono mematikan mesin motornya, lalu datang berdiri memantau ruko tersebut dari seberang jalan. Ruko itu tertutup rapat, dengan lampu teras menyala terang. Yono berdiri diam, menatap bangunan ruko selama beberapa menit untuk memastikan targetnya benar. Yono kemudian duduk bersila di atas trotoar jalan untuk melakukan ritual pemanggilan kekuatan batinnya. Yono memejamkan mata dan mengatur napas perlahan. Yono menggunakan kekuatannya, mengeluarkan sukmanya dari tubuh fisik saat itu juga. Sukma Yono melayang keluar, meninggalkan raganya yang duduk diam seperti patung. Sukma Yono melayang menyeberangi jalan raya dan langsung menembus dinding ruko tersebut untuk melihat sisa kejadian masa lalu Yati. Di dalam ruko berenergi gaib itu, penglihatan Sukma Yono ditarik paksa mundur ke kejadian masa lalu. Yono melihat kejadian nyata sangat mengerikan di sebuah ruang tamu rumah kecil yang sempit. Yono melihat Wito sedang marah besar, berdiri di depan Yati. Wito mengangkat tangan kanannya, lalu menamparan wajah Yati sangat keras, sampai Yati terjatuh menabrak lantai. Yono melihat jelas mata Wito melotot tajam saat memukul tubuh Yati berulang kali menggunakan kepalan tangannya yang besar dan kasar. Pukulan Wito mendarat bertubi-tubi di wajah, hidung, dan mulut Yati tanpa ampun. Darah merah kental mengucur deras dari hidung dan bibir Yati, membasahi lantai ubin. Yati menangis terseduh-seduh, meminta ampun sambil melindungi wajahnya dengan kedua tangan. Tetapi Wito sama sekali tidak peduli. Wito terus menyiksa fisik istrinya, sampai wajahnya memar dan babak belur parah. Yono bisa merasakan rasa sakit fisik dan rasa putus asa yang dialami Yati pada malam penyiksaan itu. Napas Yono terasa sesak. Sukma Yono ditarik kembali masuk ke tubuh fisiknya secara tiba-tiba. Yono membuka matanya dengan napas terengah-engah dan mengusap keringat dingin yang membanjiri dahinya. Keesokan paginya, Yono datang bertamu menceritakan hasil penglihatannya kepada Susi secara sangat mendetail di teras rumah Susi. "Aku udah nemu ruko tempat Yati tinggal sekarang, Sus. Tapi ada hal lain yang jauh lebih penting dari letak ruko itu. Aku lihat sendiri kejadian masa lalunya Yati tadi malam," kata Yono menatap Susi dengan raut muka serius. "Kamu lihat apa di sana, Mas? Yati beneran pakai pesugihan, kan?" tanya Susi mendesak sambil memajukan badannya. "Yati memang pakai pesugihan, Sus. Tapi kakakmu kelakuannya sangat jahat. Aku lihat sendiri,
Wito mukulin wajah dan tubuh Yati sampai berdarah parah di lantai rumah. Wito nyiksa Yati habis-habisan secara fisik tanpa belas kasihan sama sekali. Jelas Yono dengan suara memelan menahan ngeri. Susi terdiam kaku mendengar cerita Yono. Susi akhirnya menyadari alasan sebenarnya di balik tindakan nekat Yati. Yati terpaksa melakukan pesugihan dan menjadikan Wito tumbal karena Yati disiksa habis-habisan secara fisik oleh suaminya sendiri setiap hari. Rasa marah Susi kepada Yati seketika hancur lebur, bercampur rasa malu yang sangat besar terhadap kelakuan buruk mendiang kakaknya. Susi menundukkan kepalanya, merenungi semua kebenaran pahit itu dalam diam yang panjang. Pada siang hari itu, Susi mengangkat kepalanya pelan dan menatap Yono kembali. Aku baru tahu kalau Mas Wito sekejam itu sama Yati, Mas. Aku jadi paham kenapa Yati bisa senekat itu cari pesugihan mematikan. Ucap Susi dengan mata berkaca-kaca menahan air mata yang hampir jatuh. Terus sekarang kita harus gimana, Sus? Yati ngelakuin itu karena disiksa parah. Kita nggak mungkin sakitin Yati buat balas dendam kematian kakakmu. Balas Yono meminta kepastian. Kita sepakat bebasin Sukma Mas Wito dari alam gaib, Mas. Tapi kita harus cari cara membebaskan Sukma Mas Wito tanpa harus membunuh Yati, kata Susi menegaskan keputusannya dengan suara bulat. Yono mengangguk pelan, tanda setuju dengan rencana tersebut. Susi duduk diam memandang jalanan depan rumahnya, memikirkan langkah sulit selanjutnya. Beberapa hari kemudian, pada siang hari, Yati sedang sibuk menata sayuran segar di bagian depan ruko miliknya. Ketenangan Yati yang baru saja terbangun tiba-tiba rusak saat sebuah sepeda motor berhenti mendadak di depan warungnya. Seorang laki-laki muda turun dari motor dengan napas terengah-engah dan wajah sangat panik. Laki-laki itu adalah salah satu murid Kimboro yang tinggal di desa terpencil tersebut. Murid itu berlari mendekati Yati sambil mengusap keringat di wajahnya. "Mbak Yati, tolong cepat ikut aku balik ke desa sekarang juga. Keadaan di sana gawat banget," ucap murid itu dengan suara panik. "Ada apa sih kok buru-buru begini? Memangnya Kimboro kenapa sampai kamu nyusul aku ke sini?" tanya Yati bingung sambil meletakkan ikat sayur di atas meja kayu. "Kimboro sakit parah, Mak. Beliau sekarang cuma bisa tiduran kaku di kamar dan hampir mati. Makanya aku disuruh bawa Mbak Yati ke sana hari ini juga," jawab murid itu menarik ujung lengan baju Yati. Mendengar kabar buruk itu, jantung Yati berdebar kencang. Yati langsung menitipkan warung dan anak-anaknya kepada pekerja kepercayaannya. Yati naik ke atas sepeda motor murid tersebut dan mereka melaju kencang menuju desa. Pada sore harinya, mereka sampai di rumah kayu milik Kimboro. Suasana rumah itu terasa sangat sepi. Yati bergegas masuk ke dalam kamar Kimboro. Di atas ranjang bambu, Kimboro terbaring sangat lemah dengan mata tertutup rapat. Kulit laki-laki tua itu pucat pasi dan napasnya terdengar sangat pelan. Murid Kimboro menjelaskan bahwa pemimpin Buto marah besar karena Kimboro membuat pagar gaib pelindung untuk Yati. Kemarahan itu membuat pemimpin Buto menarik Sukma Kimboro secara paksa. Sukma Kimboro sekarang ditahan di alam gaib oleh pemimpin Buto tersebut sebagai bentuk hukuman. Pada malam harinya, Yati duduk sendirian di ruang tamu rumah kayu itu. Perasaan bersalah yang sangat besar menghantam dada Yati. Yati menyadari bahwa Kimboro sekarat karena berusaha melindunginya dari serangan gaib. Yati mengambil secari kertas dan pulpen. Dia menulis sebuah surat panjang yang ditujukan kepada Susi. Di dalam surat itu, Yati menuliskan pengakuan jujur dari lubuk hatinya. Yati mengaku bahwa dia memberikan Wito sebagai sasaran tumbal pesugihan karena tidak kuat menahan siksaan fisik yang dilakukan Wito setiap hari. Yati menuliskan permohonan maaf dan meminta tolong agar Susi membawa Yono datang ke desa untuk menyelamatkan Sukma Kimboro. Yati memberikan surat itu kepada warga desa untuk diantar ke rumah Susi malam itu juga. Keesokan harinya, Susi dan Yono tiba di pekarangan rumah Kimboro. Mereka berdua langsung masuk menemui Yati yang terlihat sangat lelah dan ketakutan. "Maafin aku, Sus. Aku benar-benar hilaf.
Aku jadiin Mas Wito tumbal karena aku udah gak kuat dipukulin tiap hari sampai berdarah, ucap Yati sambil menangis terseduh-seduh. Sudah Mbak, kamu gak usah nangis lagi. Aku udah tahu semua kebenarannya dari Mas Yono. Sekarang kita fokus nolongin Sukma Mas Wito sama Kimboro dulu, balas Susi sambil memeluk bahu Yati. Mas Yono, kamu beneran sanggup masuk ke alam sana buat narik Sukma Mas Wito sama Kimboro sekalian? Tanya Susi menatap wajah Yono dengan serius. Aku bakal usaha semaksimal mungkin, Sus. Malam ini aku harus masuk pakai raga Sukmaku. Buto yang nahan mereka ini bukan buto biasa. Kekuatannya pasti jauh lebih besar, jawab Yono sambil mempersiapkan barang-barang ritualnya. Kamu hati-hati ya, Mas. Kalau memang kondisinya bahaya banget, kamu harus cepat balik ke badanmu, pesan Susi sambil membantu menyalakan dupa. Iya, kamu bantu jaga badanku aja di sini. Jangan sampai ada yang nyentuh atau masuk ke kamar ini selama aku pergi ke alam sana, balas Yono. Tepat pada tengah malam, suasana rumah kayu itu berubah menjadi sangat sunyi. Suara jangkrik di luar rumah tiba-tiba berhenti total. Yono duduk bersila di tengah ruangan sambil memejamkan mata rapat-rapat. Yono mengatur napasnya pelan untuk memusatkan semua kekuatan batinnya. Yono menggunakan kekuatannya untuk memisahkan Sukma dari tubuh fisiknya. Perlahan, Sukma Yono keluar meninggalkan badannya yang duduk diam seperti patung. Sukma Yono langsung masuk menembus pembatas dunia manusia menuju ke alam gaib. Di dalam alam gaib tersebut, pemandangan terlihat sangat gelap dan berkabut hitam tebal. Hawa panas langsung menyengat tubuh gaib Yono. Yono melangkah maju menyusuri tempat kosong itu. Tidak lama kemudian, tanah di sekitarnya bergetar sangat kuat. Dari balik kabut hitam, muncul dua makhluk berukuran raksasa yang sudah menunggu kedatangannya. Kedua makhluk itu adalah Buto Wulung dan Buto Ijo. Tubuh mereka dipenuhi otot kaku dan taring panjang yang meneteskan cairan berbau busuk. Mata merah mereka menatap Yono penuh kemarahan karena berani masuk ke wilayah mereka. Buto Wulung mengayunkan tangan raksasanya memukul ke arah Yono. Yono melompat, menghindar dengan cepat. Yono memanggil kekuatan batinnya, lalu memunculkan sebuah senjata berupa keris gaib di tangan kanannya. Keris gaib itu memancarkan cahaya putih terang yang menyilaukan mata di tengah kegelapan alam tersebut. Yono berlari mendekat, lalu memukul perut Buto Wulung menggunakan keris bercahaya putih itu. Benturan keras terjadi, menghasilkan suara ledakan yang memekakkan telinga. Buto Ijo ikut menyerang dari arah samping, mencoba menangkap tubuh Yono. Yono merunduk, lalu memukulkan kerisnya tepat ke lengan Buto Ijo, sampai makhluk itu berteriak kesakitan. Pertarungan fisik di alam gaib itu berjalan sangat brutal. Kedua buto raksasa itu terus menyerang Yono tanpa henti secara bergantian. Yono menahan setiap pukulan Buto menggunakan keris gaibnya dengan sisa tenaga yang terus terkuras habis. Rasa sakit mulai menjalar di seluruh tubuh gaibnya akibat pantulan energi yang sangat besar dari kulit tebal para Buto. Buto Wulung dan Buto Ijo terus memberikan pukulan bertubi-tubi tanpa memberi jeda waktu sedikit pun. Yono menyadari kekuatan fisik kedua makhluk raksasa itu jauh melampaui batas kemampuannya sebagai manusia biasa. Tubuh gaib Yono mulai melemah dan pergerakannya menjadi semakin lambat. Dia terdorong mundur hingga punggungnya menabrak sebuah batu besar berwarna hitam. Buto Wulung mengangkat kakinya yang penuh bulu kasar, lalu menendang dada Yono dengan sangat keras. Yono terpelanting dan jatuh tersungkur di atas tanah yang kering. Keris putihnya terpental beberapa langkah dari tangannya. Yono berusaha merangkak mengambil senjatanya, tetapi Buto Ijo sudah berdiri tepat di depannya sambil membuka mulut lebar-lebar memperlihatkan taring yang tajam. Tepat pada saat tubuh gaib Yono hampir hancur karena kelelahan, langit alam gaib yang tadinya hitam pekat tiba-tiba berubah menjadi merah terang. Suara gemuruh sangat keras terdengar dari arah belakang Yono. Dari dunia nyata, Mbah Ning dan guru spiritual Yono ternyata merasakan kondisi Yono yang sedang terdesak hebat. Kedua orang tua itu bekerja sama mengirimkan pasukan bantuan melalui jalur gaib malam itu juga. Dari balik cahaya merah tersebut,
muncul ribuan pasukan jin dan siluman dengan wujud wajah yang sangat menyeramkan. Pasukan bantuan itu membawa berbagai macam senjata tajam berkarat dan obor api yang menyala terang. Mereka langsung berlari menyerbu ke arah Buto Wulung dan Buto Ijo dengan suara teriakan yang memekakkan telinga. Hancurkan semua buto di tempat ini sekarang juga. Jangan sampai ada yang tersisa hidup satupun. Teriak salah satu siluman berbentuk manusia setengah harimau yang memimpin pasukan tersebut. Iya, serang mereka semua tanpa ampun. Ratakan tempat ini sekarang. Balas siluman lainnya menimpali dengan suara berat. Pasukan jin dan siluman itu langsung melompat dan memukul tubuh para buto secara bersamaan. Buto Wulung dan Buto Ijo mencoba melawan balik, tetapi jumlah pasukan bantuan itu terlalu banyak untuk dihadapi. Senjata tajam berkarat milik para jin menusuk kulit tebal buto berulang kali, hingga makhluk raksasa itu tumbang dan berteriak kesakitan. Pasukan gaib itu tidak berhenti sampai di situ saja. Mereka mulai membakar dan menghancurkan seluruh bangunan batu di tempat gaib tersebut sampai rata dengan tanah. Debu hitam berterbangan menutupi pandangan mata saat markas para buto hancur lebur tanpa sisa sedikit pun. Yono memanfaatkan keadaan kacau itu untuk berdiri mengambil kerisnya kembali. Dia berlari kencang masuk ke bagian belakang area yang sudah hancur tersebut. Di dalam sebuah gua kecil yang tersembunyi, Yono menemukan Sukma Kimboro dan arwah Wito. Kedua jiwa itu diikat kuat menggunakan tali rantai gaib yang menyala menyengat. Kondisi mereka terlihat sangat menyedihkan dan tidak berdaya sama sekali. Yono segera mengayunkan keris putihnya, memotong tali rantai gaib yang menahan Sukma Kimboro dan arwah Wito. Ikatan gaib itu langsung terputus dan lenyap menjadi asap hitam saat itu juga. "Ayo cepat, kita keluar dari tempat ini sekarang. Aku bawa kalian pulang ke dunia nyata," kata Yono sambil menarik tangan Sukma Kimboro dan arwah Wito secara bersamaan. Yono membawa kedua jiwa itu terbang, melesat meninggalkan alam gaib yang sudah rata dengan tanah tersebut, kembali menuju ke tubuh fisik mereka masing-masing. Perpindahan alam terjadi sangat cepat, membawa kesadaran Yono kembali menyatu ke dalam tubuh fisiknya di dunia nyata. Di dalam kamar rumah kayu pada malam yang sama, mata Yono terbuka dengan napas terengah-engah. Keringat membasahi seluruh pakaiannya dari atas sampai bawah. Susi yang duduk menjaga di samping Yono langsung menghela napas lega melihat Yono sudah tersadar. Pada saat yang bersamaan, suara batu keras terdengar dari arah ranjang bambu di sudut kamar. Tubuh fisik Kimboro yang tadinya kaku dan sekarat perlahan mulai bergerak. Kimboro membuka matanya pelan-pelan dan langsung duduk memegangi dadanya. Penyakit parah yang menyerang Kimboro hilang total saat itu juga, karena sukmanya sudah kembali menyatu dengan tubuh aslinya. Susi segera memberikan segelas air putih hangat kepada dukun tua tersebut untuk menenangkan pernapasannya. Sesaat setelah keadaan kamar mulai tenang, hawa dingin tiba-tiba berhembus masuk melewati celah dinding kayu. Yati yang sedang berdiri di dekat pintu kamar merasakan bulu kuduknya merinding hebat. Di tengah ruangan kamar yang diterangi lampu minyak itu, muncul sebuah gumpalan asap putih yang berputar pelan. Asap putih itu perlahan memadat dan berubah wujud nyata menjadi seorang laki-laki. Arwah Wito menampakkan wujudnya secara jelas di hadapan Yati, Susi, Yono, dan Kimboro. Wajah Wito tidak lagi terlihat menyeramkan atau penuh amarah seperti saat dia hidup dulu. Wajah arwah Wito sekarang terlihat sangat tenang dan bersih tanpa luka memar sedikit pun. Wito menatap lurus ke arah Yati dengan pandangan mata yang sangat damai. Melihat sosok mendiang suaminya berdiri di sana, batin Yati langsung runtuh berantakan. Yati menjatuhkan badannya dan berlutut di lantai kayu. Yati menangis keras menutupi wajahnya menggunakan kedua telapak tangan. Penyesalan yang sangat besar menyelimuti seluruh isi dada Yati malam itu. "Mas Wito, aku minta maaf. Aku minta maaf atas semua kesalahanku sama kamu, Mas," ucap Yati sambil terisak keras memandang lantai. Arwah Wito hanya berdiri diam mendengarkan suara tangis istrinya tanpa emosi kemarahan sedikit pun. "Aku hilaf, Mas. Aku pakai pesugihan dan jadiin kamu tumbal karena aku sakit hati dipukulin terus. Tolong maafin aku, Mas.
tolong jangan benci aku di sana. Tambah Yati dengan suara yang sangat putus asa. Arwah Wito memajukan langkah kakinya perlahan mendekati posisi Yati. Aku juga minta maaf karena sering kasar sama kamu dulu. Aku sudah maafin semua kesalahanmu, Yati. Tolong jaga anak-anak kita dengan baik. Jawab arwah Wito dengan suara yang sangat pelan dan lembut terdengar di telinga semua orang di ruangan itu. Wito tersenyum tipis memberikan maaf kepada Yati untuk terakhir kalinya. Setelah memberikan senyum tersebut, wujud arwah Wito perlahan memudar dan menghilang menjadi udara kosong ke alam kematian dengan sangat tenang. 1 minggu kemudian, pada siang hari yang cerah, Yati datang berkunjung ke rumah orang tua Wito. Yati datang sendirian membawa sebuah bingkisan berisi buah segar. Kedua orang tua Wito menyambut kedatangan Yati di ruang tamu yang terlihat bersih dan rapi. Yati duduk di kursi kayu dengan kepala menunduk dalam-dalam. Jantungnya berdetak agak cepat karena dia masih membawa rasa bersalah yang harus diselesaikan di dunia nyata. Bapak, Ibu, aku datang ke sini khusus buat minta maaf. Selama ini aku banyak salah sama Mas Wito dan sama keluarga ini. Aku minta maaf dari lubuk hati paling dalam, kata Yati dengan nada suara yang sangat tulus. Ibu Wito tersenyum dan memegang tangan Yati dengan lembut. Kami sudah ikhlas, Yati. Wito memang sudah waktunya dipanggil sama yang di atas. Kami juga minta maaf kalau dulu Wito sering bikin kamu repot di rumah. Iya, Yati. Kami maafkan semua kesalahanmu dengan tulus. Yang penting, sekarang kamu fokus besarkan anak-anakmu saja dengan baik tanpa beban pikiran. Tambah Bapak Wito menenangkan perasaan Yati siang itu. Yati meminta maaf secara langsung tanpa menyebutkan masalah pesugihan sama sekali kepada kedua orang tua Wito. Kebenaran kelam tentang kematian Wito akan terus menjadi rahasia yang disimpan rapat oleh Yati, Susi, dan Yono selamanya. Orang tua Wito memberikan maaf kepada Yati dengan tulus, tanpa sedikit pun rasa curiga di wajah mereka. Yati meminum teh hangat suguhan mertuanya dengan perasaan yang akhirnya bisa benar-benar lega dan tenang menyambut sisa hidupnya ke depan. Cerita pun berakhir. Terima kasih buat teman-teman yang udah menyimak cerita ini sampai akhir. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Nantikan cerita horor terbaru dari Kelambu Hitam. Saya Lukman, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.